Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Sebelum melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam biasanya akan memeriksa makmumnya agar merapikan shaf atau barisan. Jika banyak orang yang datang, maka shafnya bisa sampai hingga jauh ke belakang. Di antara kita, ada yang berlomba-lomba untuk cepat sampai dan mengisi barisan pertama, namun tidak jarang banyak yang memilih berada di barisan yang paling belakang. Bahkan ada juga yang sudah berada di shaf pertama memilih pindah ke shaf urutan yang paling akhir. Mulai sekarang sebaiknya memilih barisan terdepan saat sholat berjamaah. Pasalnya ada begitu banyak keutamaan yang akan didapatkan orang yang berada di barisan pertama tersebut. Lantas apa saja keutamaan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sahabat cinta Islam Channel, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa berdiri di barisan paling depan memiliki keutamaan yang istimewa. Beliau mengatakan, jika manusia mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan berusaha mendapatkannya meski dengan cara diundi. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kalau manusia tahu keutamaan azan dan sholat pertama, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan cara diundi, niscaya maulah mereka diundi. Apabila mereka tahu keutamaan segera pergi sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba pergi ke sana. Jika mereka tahu keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan datang sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Muslim. Begitulah Nabi menjelaskan betapa istimewanya sholat berjamaah di masjid dan mendapatkan barisan dan shaf yang paling pertama. Rasulullah SAW adalah wakil Allah di dunia, sehingga beliau menjadi manusia yang paling mengetahui segala aspek yang tidak kita ketahui, termasuk keistimewaan barisan pertama dalam sholat ini. Salah satu keutamaan berada di shaf paling pertama adalah mendapatkan doa dari para malaikat Allah. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengungkapkan, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang dalam barisan pertama atau pada barisan-barisan pertama. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa shaf awal yang dimaksud dalam hadis ini adalah shaf yang berada tepat di belakang imam. Hal ini berlaku baik di masjid besar maupun di masjid kecil, juga berlaku dalam sholat berjamaah yang hanya memiliki satu shaf saja. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, siapa saja yang berada di barisan tepat di belakang imam, itulah shaf awal, dan itulah yang dijanjikan keutamaannya, insya Allah berdasarkan keumuman hadis. Mengapa barisan pertama dalam sholat berjamaah begitu istimewa? Sebab orang yang bisa menempati barisan pertama itu umumnya adalah mereka yang datang saat azan dikumandangkan atau mereka datang sebelum azan itu tiba. Sedangkan orang-orang yang menempati barisan kedua dan barisan berikutnya biasanya orang-orang yang datang terlambat. Namun perlu digarisbawahi bahwa ini hanya berlaku untuk pria saja. Sementara untuk wanita umumnya adalah berada di barisan paling belakang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, shaf paling baik bagi laki-laki adalah shaf pertama dan shaf terburuk adalah shaf yang paling terakhir. Sebaliknya, shaf paling baik bagi perempuan adalah shaf yang terakhir dan yang paling buruk adalah shaf yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan
bahwa sop yang terburuk pada laki-laki maupun wanita memiliki makna sedikitnya pahala dan keutamaannya karena berada pada posisi yang semakin jauh dari yang diperintahkan oleh syariat. Bagi wanita, sop yang paling baik adalah di belakang. Ini berlaku ketika para wanita sholat berjamaah bersama-sama di belakang saf laki-laki. Adapun jika wanita sholat di belakang imam wanita atau sholat di belakang imam laki-laki namun terpisah dari jamaah laki-laki dan tempatnya tersendiri, maka yang terbaik adalah saf yang terdepan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan bahwa saf terbaik bagi wanita adalah yang paling belakang. Hal ini disebabkan karena posisinya berada paling jauh dari barisan jamaah laki-laki. Berdasarkan alasan ini, maka seandainya para wanita sholat berjamaah di tempat khusus yang terpisah dari laki-laki, maka kita katakan bahwa sebaik-baik shaf wanita adalah yang di depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Demikian pula jika para wanita sholat bersama laki-laki namun terdapat pembatas yang memisahkan antara shaf wanita dan shaf laki-laki. Sahabat Cinta Islam Channel, jika hendak sholat berjamaah dan melihat shaf di depan kita ada yang kosong, maka hendaklah kita mengisinya. Jika kita membiarkan shaf itu kosong dan malas maju ke depan untuk mengisinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan kita ke neraka. Sebab shaf yang kosong itu akan diisi oleh setan, sehingga setan lebih mudah untuk mengganggu sholat kita. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang selalu mundur dari shaf pertama, niscaya Allah akan mendekatkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat Cinta Islam Channel, berada di shaf pertama jelas merupakan kebaikan dan keutamaan. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, sudah semestinya seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan barisan terdepan dalam sholat, sehingga mendapatkan keutamaannya. Karena berlomba-lomba dalam hal kebaikan merupakan suatu anjuran yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا